Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas RA akan mempresentasikan hasil tugas manajemen lingkungan agroindustri dengan judul proyek pembangunan pabrik atau smelter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Numawan dengan NIM 124333001. Nama saya Korul Ramadan dengan NIM 12133. Perkenalkan, nama saya Fawaz Abdurrahman dengan NIM 124330064. Perkenalkan, nama saya Marisa Siregar dengan NIM 124330084. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakaria dengan NIM 124330101. Perkenalkan, nama saya Zola Andriano dengan NIM 124330014. Jadi dalam presentasi ini kita ada 5 poin. Yang pertama itu ada pengertian AMDAL. Pengertian manfaat dan tujuan AMDAL. Yang pertama itu ada pengertian AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian ilmiah mengenai dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini dilakukan sebelum proyek dijalankan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut layak secara lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Yang kedua adalah manfaat AMDAL. Yang A, bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memberikan izin lingkungan. Yang kedua, sebagai alat untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak awal. Yang B, bagi pengusaha atau instansi proyek. Yang pertama adalah memberikan informasi ilmiah untuk perencanaan proyek agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua, ada mengurangi risiko konflik dengan masyarakat. Dan ketiga, menghindari biaya tambahan akibat kerusakan lingkungan di masa mendatang. Yang C, bagi masyarakat, pertama memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi terkait proyek. Yang kedua adalah menjamin bahwa lingkungan tetap terjaga dan dampak negatif diminimaliskan. Yang ketiga ada tujuan AMDAL. Yang pertama, mengidentifikasi dan memprediksi dampak lingkungan dari rencana kegiatan. Yang kedua, menilai kelayakan lingkungan suatu proyek sebelum dilaksanakan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan agar dampak negatif dapat dicegah atau dikurangi. Yang keempat, menjamin pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Yang kelima, memberikan informasi bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah dan pihak terkait. Yang selanjutnya ada studi kasus yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Jadi studi kasus yang kita ambil di sini ada 2, yaitu Pabrik Semen Indonesia Aceh SIA di PD atau Laweung di Aceh. Lalu yang kedua ada Pabrik Peleburan Timah PT Laba-Laba Multindo di Pangkal Pinang. Jadi tujuan kasus ini menyoroti kompleksitas dampak proyek industri besar, terutama pada aspek sosial ekonomi dan lingkungan fisik. Oke, selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Kemudian ada fokus dampak. Yang pertama yang harus ditangani yaitu inti dari seluruh dokumen AMDAL, perusahaan melakukan perkiraan dan evaluasi dampak penting lawan FPL yang akan dilakukan di masa depan. Selanjutnya, kemudian yang kedua yaitu dampak sosial ekonomi. 18 bahwa pabrik semen bahwa peningkatan AMDAL harus secara seimbang memberikan dampak sering dipicu oleh pembebasan lahan yang tidak adil atau janji lapangan kerja
yang dapat menghambat keluaran polusi. Kemudian yang ketiga yaitu prakonsumsi. Dari studi Indrawati tahun 2024 mengenai kan bahwa masalah lingkungan sudah muncul pabrik harus termasuk potensi erosi dan pelanggaran tata ruang sebelum kerusakan besar terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak sosial ekonomi, yang dimana kami ambil itu dari kasus SIA yang terdapat pada jurnal Muharri 2018 menekankan bahwa pabrik semen Indonesia di Aceh membawa potensi angkatan PDRB daerah, namun andil tersebut harus secara seimbang memperkirakan dampak negatif seperti konflik sosial. Konflik sering dipicu karena pembebasan lahan yang tidak adil atau janji lapangan kerja yang tidak terrealisasi yang dapat menghambat keseluruhan proyek. Dan akan dilanjutin oleh teman kami. Nah, di sini lalu ada RKL. Yang pertama itu ada fokus RKL, upaya pengelolaan dan mitigasi. RKL adalah cetak biru teknis dan sosial yang berisi komitmen perusahaan untuk mengelola setiap dampak negatif yang teridentifikasi dalam andal. Ini adalah bagian yang mewajibkan perusahaan melakukan aksi nyata. Nah, yang kedua, pengelolaan lingkungan fisik instalasi, peralatan kontrol emisi debu dan gas. Untuk industri seperti pabrik semen dan smelter, mitigasi polusi udara adalah prioritas utama. Perusahaan wajib memasang teknologi tinggi seperti filter elektrostatik untuk mengurangi emisi debu dan gas berbahaya sebelum dilepas ke atmosfer. Pembangunan kolam penampungan limbah cair dan sistem daur ulang air proses. Penjelasannya, pengelolaan air penting untuk mencegah pencemaran sumber air. RKL harus mencakup pembangunan fasilitas pengolahan air limbah atau bisa disebut sebagai IPAL, dan jika memungkinkan sistem daur ulang air agar penggunaan sumber daya lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu pengelolaan sosial ekonomi atau kesenjangan. Studi kasus seperti pabrik semen Indonesia Aceh menunjukkan bahwa dampak sosial ekonomi seringkali menjadi pemicu konflik terbesar. RKL seringkali terlalu kaku atau janji yang dibuat tidak terrealisasi, terutama terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Diperlukan program kompensasi yang adil, pelatihan keterampilan bagi warga lokal, dan fasilitasi komunikasi transparan. Biasanya yaitu solusinya adalah RKL sosial yang lebih adaptif. Program harus mencakup skema kompensasi yang transparan, pelatihan vokasi untuk menyiapkan warga lokal agar siap bekerja di pabrik, dan saluran komunikasi yang terbuka untuk resolusi konflik. Kemudian analisis RPL, rencana pemantauan lingkungan. Yang pertama yaitu RPL, parameter kritis yang wajib dipantau. RPL adalah mekanisme umpan balik dan pengawasan. Ini adalah tahap yang memastikan bahwa semua upaya pengelolaan atau RKL berjalan efektif dan baku mutu lingkungan tidak dilanggar. Yang kedua, kualitas air,
cakup pH, TSS, BOD, dan kadar logam berat. Mencegah pencemaran, pengukuran dilakukan pada inlet dan outlet di PAL, serta di sungai atau badan air penerima di dekat lokasi proyek. Parameter seperti logam berat sangat penting untuk industri smelter. Jika parameter ini melebihi baku mutu, maka RKL telah gagal dan harus ada intervensi. Yang ketiga, kualitas udara, konsentrasi debu. Pemantauan ini dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulanan atau 6 bulanan, di lokasi-lokasi yang paling rentan, termasuk batas pagar, pabrik, dan pemukiman warga terdekat. Tujuannya adalah mengukur polutan dan mengaudit apakah filter emisi berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu sosial ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat lokal, tingkat serapan tenaga kerja, dan tingkat konflik sosial. Seperti pada Muhari tahun 2018, pemantauan tidak hanya boleh secara fisik. RPL harus mencakup survei atau studi kasus untuk melihat dampak nyata proyek terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemantauan tingkat konflik adalah indikator langsung keberhasilan atau kegagalan RKL sosial. Yang kelima yaitu prakonstruksi, cukup erosi atau sedimentasi, dan kualitas air larian. Berdasarkan Indrawati tahun 2024, dampak sudah terjadi sejak awal proyek. RPL harus memantau tingkat erosi dan sedimentasi di area pembukaan lahan agar tanah tidak mencemari perairan. Ini adalah pemantauan lingkungan kritis yang sering diabaikan pada fase praoperasi. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa saja ditanyakan di kolom komentar di YouTube. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.